Selamat malam Sobat Cikalpedia. Selamat beristirahat. Malam hari ini kami kedatangan tamu kehormatan, tokoh publik yang sering mencerahkan masyarakat Kuningan, terutama dalam hal data gitu ya, hasil penelitian atau riset yang selalu hadir setiap momen-momen tertentu, terutama politik di Kabupaten Kuningan. Ini podcast yang sangat spesial saya kira, karena sebetulnya sudah terjadwalkan beberapa waktu lalu, tapi waktu beliau sangat padat gitu, sehingga untuk bisa hadir ke Cikal ini butuh waktu khusus. Dan alhamdulillah malam hari ini Prof Taufik Opirston, orang-orang memanggilnya Prof. Nggak tahu awalnya seperti apa, apakah karena kecerdasan beliau yang luar biasa sehingga orang mendoakan beliau sebagai Prof. Tapi kalau secara golongan emang udah profesor ya? Belum, 4B. Oh, 4B. 4B. Kalau di dunia kerja beliau udah sangat tinggi sebetulnya. Tapi karena sehari-hari aktif di dunia pendidikan, dalam hal ini madrasah, jadi gelar itu memang agak sulit dan mungkin nggak ada ya profesor di sekolah madrasah atau sekolah ini nggak. Kalau di kampus mungkin sudah layak menjadi prof. Beliau dosen saya dan mungkin juga dosen Sobat Cikal dalam hal apapun lah, terutama kalau di kampus ya dulu statistik, ahli statistik, dan sekarang beliau adalah Direktur Jamparing Research. Nah, ini nama yang sudah nggak asing di telinga Sobat Cikal. Terima kasih Prof sudah meluangkan waktu untuk hadir. Mau bicara apa nih Prof kita? Nggak tahu. Nggak tahu. Podcastnya mau ngebahas apa nggak tahu kita. Ngobrol-ngobrol aja lah. Ngobrol ya. Tentu karena beliau seorang peneliti dan pengamat, banyak memperhatikan dinamika Kabupaten Kuningan, dalam hal ini pemerintah, dan tadi sempat berbincang sedikit bahwa beberapa waktu terakhir ini Kuningan agak bising ya Prof ya? Iya. Rame terus gitu. Ada banyak, seolah-olah banyak kasus yang terus berganti. Ada kasus awal ya pasca pilkada lah, dinamikanya sampai hari ini tampaknya belum kondusif. Kira-kira poinnya apa sih Prof yang menyebabkan kok pemerintah hari ini baik di internal Pemkab ya maupun Pemkab dengan eksekutif dengan legislatif itu tampaknya dalam pandangan sepintas kok nggak harmonis. Ini ada apa nih sebetulnya? Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya disclaimer dulu nih, bahaya. Karena di lapangan teman-teman manggil saya Prof. Provokator. Nanti, padahal provokator. Nanti dikira saya profesor. Saya bukan profesor. Kenapa dipanggil Prof? Ya itu bahasa panggilan gaul aja. Gaul aja, walaupun memang candaan, karena dulu saya banyak temuan-temuan, wah ini kayak profesor, akhirnya dipanggil Prof gitu. Baik temuan dalam media pembelajaran matematika, kan saya guru matematika, jadi media pembelajaran, alat peraga dan lain sebagainya. Akhirnya iseng-iseng teman-teman itu manggil saya, ini kayak profesor, Prof. Akhirnya di medsos sekarang, Facebook, Instagram atau lain sebagainya, itu orang-orang kalau komen itu manggilnya Prof. Jadi saya bukan profesor gelar akademik, mohon maaf. Saya disclaimer dulu. Baik, Kang Pandi ya? Saya betul mengamati akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, malah sejak dilantik bupati wakil bupati itu Kuningan berisik terus gitu ya. Bising gitu ya. Ini ada penyebabnya, dan penyebabnya nggak bisa dibahas karena banyak sekali faktornya, banyak. Nah, tapi paling tidak kita ngobrol malam inilah. Saya ingin coba memberikan masukan-masukan. Salah satu faktor barangkali mungkin gitu ya, mungkin
tentang komunikasi publik, Komunikasi publik. public speaking birokrat kita, para pejabat kita, ya kalau istilahnya apa ya, kayak belepotan gitu. Jadi public speaking pejabat kita ini belepotan gitu ya. Jadi ini sebetulnya yang menyebabkan informasi yang bias, kemudian asumsi-asumsi yang liar muncul gitu, karena memang komunikasinya kurang begitu efektif gitu. Kalau dalam komunikasi nanti ada komunikasi efektif gitu ya. Jadi singkat, padat, tepat, jelas gitu ya, dan mencapai apa yang ingin dicapai gitu. Jadi latar belakang penyebabnya sebetulnya ini masalah komunikasi. Komunikasi. Oke. Belepotannya tuh gimana maksudnya? Jadi gini ya, sebetulnya pejabat kita ini, para birokrat itu, kalau komunikasi di depan publik, di depan media atau di medsos dan lain sebagainya, itu harus benar-benar dipikirkan bagaimana narasi-narasi yang akan disampaikan itu begitu tepat, efektif, dan tidak menimbulkan ambigu atau bias, sehingga nanti asumsi dan persepsi beragam gitu. Jadi saya pikir banyak contohnya pejabat-pejabat komentar atau menjawab pertanyaan-pertanyaan media yang narasi-narasi yang keluarnya, diksi-diksi yang digunakannya, ya memang kalau menurut pengamatan saya gitu ya, kurang efektif, sehingga nanti satu komentar, satu statement akan menghadirkan statement-statement pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Dan yang harus dijawab ulang. Harus gitu ya? dijawab ulang lagi terus, penjelasannya panjang. Karena ini komunikasi yang kurang efektif, saya pikir gitu. Nah, tadi Kang Pandi nanya ke saya, eksekutif dengan legislatif kayak nggak akur. Ini sebetulnya masalah komunikasi. Komunikasi. Gitu ya. Loh, bupati sama wakil bupati yang sekarang itu kan didukung oleh beberapa partai politik di legislatif, ada pendukungnya gitu ya. Ya, kalau secara keseluruhan eksekutif dengan legislatif secara keseluruhan komunikasinya kayak tidak bagus, jadi malah jadi pertanyaan, ini kan ada partai koalisi juga di sini. Gitu ya, harusnya legislatif nggak nampak secara keseluruhan legislatif. Gitu ya, harusnya legislatif ini bisa diselesaikan oleh partai-partai koalisi yang ada di sini gitu. Ya, jadi ini sebetulnya masalahnya komunikasi. Komunikasi. Contoh komunikasi yang dilontarkan oleh birokrat Kuningan yang menurut Prof itu nggak efektif dan menimbulkan perlu penjelasan berikutnya guys. Yang paling itu apa kira-kira? Contoh misalkan pernah Prof melihat atau mendengar kok jawaban atau narasi dari birokrat Kuningan. Ya, kita lihat permasalahan-permasalahan yang muncul saja di publik. Contoh misalnya yang sekarang rame tentang apa, TGR. Laporan hasil pemeriksaan BPK ya, BPK RI. Nah, informasi audit BPK ini menyebar luas, gitu ya. Temuan di salah satu SKPD, lalu informasinya, datanya menyebar luas. Nah, sehingga berhari-hari ini dibahas terus oleh media. Kalau saja Pemda katakanlah punya apa ya, juru bicara atau ada bidang humas ya, yang kemudian langsung muncul menjelaskan seketika dengan data-data yang bagus, penjelasan yang logis, gitu ya, sehingga nanti informasi ini bisa selesai langsung. Sekarang kan komunikasinya nggak tahu gimana ketika ada audit BPK, kok bisa publik mengetahui ada angka 8, sekian miliar, gitu ya. Ini angka 8, sekian miliar itu kan berhari-hari, gitu ya. Bahkan kan dibantah bahwa nggak segitu, hanya 2 sekian. Nah, ini sudah berhari-hari, kemudian ada pertemuan di DPRD, muncullah keterangan tidak 8, sekian, tapi hanya 3,2 miliaran. Loh, kenapa penjelasan ini terlambat sekali? Informasi yang ini, yang 8 itu bisa berhari-hari. Kenapa tidak segera langsung ada penjelasan, siapalah yang berwenang, berkompeten dalam menjelaskannya,
Gunakan narasi, komunikasi yang baik, data, dan penjelasan sebetulnya duduk perkaranya bagaimana, itu kan nanti bisa diminimalisir kegaduhan ini. Ya, ya. Jadi sekarang itu kan lama itu. Setelah nanti muncul di DPRD kemarin Pak Bupati sudah dipanggil, Pak Sekda sudah dipanggil, gitu ya. Ternyata angkanya agak turun 3,2 miliar gitu ya. Nah, ini kan harusnya cepat. Kalau ada informasi yang tidak benar, harusnya cepat dijelaskan. Ini komunikasi penting loh, public speaking itu. Dan lagi-lagi saya berpesan aja, ini masukan untuk semua bapak-bapak pejabat yang terhormat. Kalau ada pertanyaan dari media atau dari siapapun, apalagi itu didokumentasikan, saya berharap jangan ada jawaban no comment. Kenapa itu, Bro? No comment. Kalau pejabat birokrat diwawancara lalu jawab no comment, maka ini akan meninggalkan multi tafsir. Emang pernah ada yang jawab no comment gitu? Ada, saya baca di beberapa media, pejabat ditanya bagaimana tentang kondisi dana ini, kemana alirannya, oh itu saya no comment. Nah itu saya pikir birokrat atau pejabat siapapun kurang bagus kalau ditanya no comment. No comment itu seperti insya Allahnya orang Sunda. Kalau nanti ke rumah ya insya Allah, itu beratnya ke tidak. Gitu ya. Lalu kalau no comment, oh saya no comment itu beratnya ke iya. Oh gitu. Ya? Jadi bagaimana apakah Pak Topik ini suka minum minuman keras? Oh saya no comment lah, no comment. Udah, publik akan mentafsirkan, akan menerjemahkan, oh berarti iya. Gitu, iya. Jadi bahaya ini. Maka pejabat sebaiknya kalau ada pertanyaan apapun, jawab dengan narasi yang bagus. Ya, kalau tidak, jawab tidak, lalu gunakan argumen, alibi atau apapun lah itu, gitu ya, supaya terputus, gitu ya, asumsi-asumsi, persepsi-persepsi yang liar. Ya. Selesai di situ. Ketika muncul no comment, ini nanti ada persepsi lain lagi. Banyaklah pejabat waktu isu apa ya, ada transfer sekian puluh juta, oh saya no comment. Saya pikir jangan diulangi lagi lah. Saya ini masukan untuk semuanya ya. Saya tidak menyudutkan seseorang, tapi ini saya pikir penting untuk disampaikan karena ini berkaitan dengan public speaking ya, komunikasi publik yang efektif begitu. Oh iya. Memang kan belakangan ini ya dinamikanya kan cukup ini ya cukup ramai lah gitu ya, cukup kencang juga kan gitu ya. Dan media itu kan langsung ke bupati, langsung ke Pak Sekda misalkan ya, atau langsung ke Pak Ketua DPRD. Seharusnya yang bisa meredam atau yang bisa tampil ke publik, baik ke media massa ataupun ke penanya yang lain, langsung Pak Bupati atau Pak Sekda, atau memang ada bagian harusnya yang gimana gitu? Ya memang kalau di pemerintahan daerah, tentu untuk informasi awal secara umum, memang untuk bidang-bidang tertentu memang kepala dinas punya hak ya, yang punya kewenangan lah menyampaikan informasi apapun. Tetapi di Pemda secara umum itu kan ada bagian humas ya. Ada bagian humas. Ini saya pikir di Pemda Kuningan belum kelihatan. Kelihatannya Forkopim itu ya update informasinya melalui video ya. Kalau medsos gitu ya, video yang diupload di medsos. Tidak ada juru bicara khusus gitu ya. Kantor-kantor narasi yang bisa menyampaikan informasi-informasi yang baik dan benar ke publik. Saya pikir itu nggak ada. Tapi kalau untuk permasalahan apapun yang bisa menyampaikan ya memang yang berkaitan langsung dengan permasalahan tersebut gitu. Nggak apa-apa, siapapun bisa lah menyampaikan. Tiap kepala SKPD, bupati, wakil bupati bisa bicara kalau ada wawancara. Justru kalau tidak menjawab, tanya aja ke sana, nanti multi tafsir lagi gitu ya. Sebisa mungkin dijawab. Ini masalah komunikasi publik penting lah. Oke. Tapi ini sekarang aja atau memang sejak lama di Kuningan cara komunikasinya seperti ini? Maksudnya apakah di zaman Pak Bupati sekarang, Pedian, atau zaman Pak Acep, atau zaman Uce dan sebelumnya?
sebelum-sebelumnya juga ada banyak gitu ya sebelum-sebelumnya. Tetapi kalau diamati dirasakan oleh kita semua gitu ya, bupati-bupati sebelumnya relatif cepat informasi itu di kantor dijawab dan terputus ganti lagi tema yang lain. Relatif begitu. Nah, mohon maaf ini Kang Pandi karena memang posisi sekarang bupati wakil bupati yang sekarang itu kurang dari 40% pendukungnya. Ya kemarin berapa sih 38% sekian ya hasil suaranya, hasil pilkada, perolehan suaranya kan 38 sekian. Oh berarti itu ngaruh besar juga ya? Ngaruh, artinya kepemimpinan di Kabupaten Kuningan saat ini menghadapi 60% lawan politik yang tidak mendukungnya. Jadi memang ketika banyak kegaduhan-kegaduhan, ya salah satunya unsur politis dan lain sebagainya lah, gitu ya. Selain masalah komunikasi publik ya, saya hanya ingin membahas komunikasi publiknya saja supaya apa ya temanya tema edukasi lah, tema edukasi bukan tema politis. Kalau unsur politisnya bahas oleh politisi aja. Oh gitu. Oke, berarti PR-nya cukup besar ya, karena tadi secara politis berhadapan dengan dalam tanda kutip lawan politik pasca pilkada. Dan SDM mungkin ya, SDM dalam hal ini komunikasi publik memang harus segera kan ya, segera dimaksimalkan gitu. Sehingga kalau potensi isu apapun yang muncul bisa ya cepat selesai dan nggak berkepanjangan mungkin gitu ya. Betul. Permasalahan-permasalahan yang ada di Kuningan ini rata-rata kalau menurut pengamatan saya ini karena kurangnya komunikasi kepada masyarakat. Contoh lagi, kemarin rame seleksi BCKS, apa tuh? Bakal calon kepala sekolah. Itu juga ramai lagi. Kenapa kok bisa rame? Karena ada P3K yang semuanya tidak lulus. Nggak dapat rekomendasi. Nggak dapat rekomendasi. Ini kan sebetulnya lagi-lagi permasalahannya komunikasi. Ya. Kalau saja ada bentuk komunikasi penjelasan yang detail kepada para peserta dari kalangan P3K, kemudian difahami, dimengerti, maka selesai. Tidak akan rame. Kenapa mereka rame? Karena simpang siur informasinya. Informasinya simpang siur. Kalau alasannya regulasinya belum ada, kenapa guru P3K mendapat undangan di akun GTK-nya masing-masing? Lalu kemudian bisa dijawab, oh undangan itu sistem otomatis yang memenuhi syarat itu bukan dikirim tapi otomatis oleh akunnya itu. Nah, maka saat pemberkasan, saat pendaftaran seleksi administrasi disampaikanlah informasi di situ sedetil mungkin gitu ya, sehingga ketika informasinya lengkap diperoleh oleh guru P3K akan ramai seperti ini. Mau menggugat dan lain sebagainya kan seru juga kemarin gitu ya. Tapi kalau sudah dijelaskan sebetulnya ya sederhana gitu ya. Ini masalah komunikasi. Oke, berarti kan kalau kita perhatikan tadi disinggung ya Forkopim itu bagian humas ya, agak fokus ke medsos Pak Bupati atau medsos Pemda lah gitu ya. Dan kalau diperhatikan kan hampir semua pejabat kan terutama ya yang inti lah Pak Bupati, Bu Wakil Bupati, Pak Sekda punya medsos yang update. Itu nggak cukup berarti Prof ya? Medsos pejabat gini ya, pejabat, birokrat atau siapapun memiliki medsos itu bagus untuk menyampaikan dulu kesannya pencitraan. Tapi sekarang sudah diperhalus, sudah diperbaiki bahasanya, itu adalah menyampaikan informasi tentang apa yang dikerjakan oleh para pejabat. Jadi ini saya itu kerja, nggak diem aja, itu harus diketahui oleh masyarakat. Nah, tapi mohon maaf di Kuningan, itu tidak informasi di medsos itu tidak sampai merata ke seluruh lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat, bahasanya lapisan masyarakat loh. Kenapa? Contoh, saya kasih contoh nih Kang Mani, lucu nih. Tugu Angklung. Tugu Angklung itu kan untuk di wilayah kota mah sudah paham, di kalangan akademisi, aktivis, sudah paham. Kabupaten Kuningan ini menjadi tempat di mana ditemukannya pertama kali angklung diatonis.
Orang masyarakat taunya angklung itu dari Bandung. Betul. Itu angklung pentatonis. Yang nadanya daminati lada. Sunda. Daminati lada, dalati namida gitu ya. Nah, kalau angklung yang do re mi fa sol la si do itu ditemukannya di Kuningan. Nah, maka pemerintah daerah bangga dan akan memperjuangkan predikat bahwa angklung diatonis itu berasal dari Kabupaten Kuningan. Ini upayanya dulu pernah ada Kabupaten Angklung, upayanya kan gitu. Nah, yang kedua membuat tugu angklung, gitu ya, membudayakan angklung di sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Tetapi saya pikir informasinya tidak sampai ke semua lapisan masyarakat. Contohnya apa? Ketika tugu angklung dibuat, di medsos saya baca, di medsos komen masyarakat apa? Ngapain sih buat angklung? Bukannya ciri khas Kuningan aja kuda. Padahal angklung juga ciri khas Kuningan gitu. Artinya masyarakat itu nggak tahu kan? Nggak tahu. Jadi kenapa masyarakat taunya kuda saja? Artinya tidak dikomunikasikan dengan baik tentang sejarah angklung ini. Gitu ke semua lapisan masyarakat. Sehingga ini disayangkan, tugu yang bagus, ada tujuannya, ada maknanya, tapi masyarakat nggak paham. Gitu. Itu kan daerah wisata. Kenapa tidak sapi saja? Kan di situ ada susu murni dari sapi, produknya Cigugur itu. Kenapa enggak itu aja ya? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kasihan. Kalau saya lihat kepada masyarakat yang komentar seperti itu, kalau sama orang yang tahu sejarah kan diketawain si masyarakat itu. Kasihan si masyarakat itu diketawain. Tapi lagi-lagi justru masyarakat itu karena nggak tahu. Oh iya. Gitu. Padahal kan deklarasi Kabupaten Angklung udah lama juga ya. Udah lama. Nah, informasi ini nggak ngefek. Ramainya hanya di mana gitu. Pusaran informasinya hanya di mana gitu. Pernah disurvei, Prof? Data-data survei saya punya ya. Data-data survei apapun surveinya, kalau diekspos memang kita sering menemukan banyak informasi kegaduhan-kegaduhan yang hanya diketahui oleh lapisan masyarakat di wilayah kota saja. Tidak nyampe ke pelosok-pelosok. Itu ada data surveinya. Beberapa permasalahan ada. Berhubungan dengan peresmian Tugu Angklung ini, saya ya ini juga ada pernyataan Bupati yang dan ini diulang setiap program bahwa ini non APBD. Kan ya? Angklung non APBD. Tour de Linggarjati non APBD. Karena mungkin ini untuk menutupi bahwa masjid non APBD. Nah, itu pernyataan non APBD itu tepat nggak sih, Bro? Bupati mempunyai maksud dari kata-kata non APBD. Ya. Nah, tetapi maksud Bupati ini tidak dijelaskan oleh Pak Bupati. Jadi komunikasinya apa ya? Terputus. Tidak ada penjelasan berikutnya, gitu ya. Tidak ada footnote, ada catatan kaki. Jadi harusnya memang ketika dikatakan ini non APBD, maksudnya apa? APBD kita ini sangat terbatas, gitu ya. Tetapi kenapa kami membangun ini? Masyarakat jangan sampai menanyakan kenapa bangun ini buang-buang anggaran, kenapa nggak bangun yang penting-penting saja yang menyentuh masyarakat, kebutuhan masyarakat. Nah, masyarakat akan menanyakan itu. Untuk mengkanter sebelum masyarakat bertanya, maka Pak Bupati mengatakan ini non APBD. Nah, tapi konsep tersebut hanya dipahami oleh kita-kita di dunia akademisi, gitu ya. Dinamika keuangan. Yang tahu dinamika keuangan daerah, masyarakat di lapisan bawah itu nggak tahu non APBD itu apa sih, dan APBD Kuningan itu berapa, kenapa jalan rusak nggak diperbaiki, nggak paham masyarakat Kuningan itu. Informasi itu nggak nyampe ke lapisan masyarakat. Ini makanya penting, jangan sampai mengeluarkan statement yang memotong tidak tuntas. Jadi non APBD sebaiknya jelasin. Apa sih non APBD itu? Ini gitu ya. Ini sumbangan dari donatur, dermawan yang ini tidak mengganggu APBD Kabupaten Kuningan yang memang kondisinya sudah terbatas. Gitu ya. APBD kita tetap fokuskan untuk pembangunan yang bisa dimanfaatkan, dirasakan manfaat oleh masyarakat. Jelasinlah sebaik-baiknya. Termasuk ini, Bro. Mungkin kan pikiran Pak Bupati kan nggak hanya itu ya. Banyak hal yang harus dipikirkan. Penting nggak sih backup misalkan semacam narasi yang dibuat oleh Humas atau Diskominfo yang bahwa ini penjelasan detail gitu tentang satu program yang memang
dilakukan oleh pemerintah. Kalau diperhatikan kan selama ini kesannya, tapi perlu dikonfirmasi, wartawan itu kan langsung wawancara tuh doorstop atau nanya langsung. Kalaupun ada data informasi kan bentuknya sambutan Pak Bupati, nggak ada press release dari Humas itu yang menjelaskan tentang program-program yang selama ini memang dilaksanakan. Nah ini suatu hal yang luar biasa, Kang. Di Kuningan saya pikir kompetensi ini masih minim sekali. Artinya apa? Ada sebuah tim, setiap pejabat harus punya tim, katakanlah tim kreator, tim kreatif, atau apa, yang kerjanya bukan hanya membuat naskah sambutan, tapi membuat sebuah skenario yang nanti Bapak akan ke sini, kalau ada pertanyaan, kalau keluar dari ruangan akan ditanya seperti ini, kemungkinan pertanyaan ini, jawabannya ini. Nah, nggak ada tim kreatif yang sehebat ini. Saya kira belum ada. Nah, sehingga ketika pejabat keluar dari sebuah ruangan diwawancarai wartawan, ketika terdesak ya segera pergi atau no komen. Harusnya itu ada tim yang membuat sebuah skenario, skema, bahwa nanti diprediksi, karena kan sesuatu aktivitas pejabat mudah diprediksi sebetulnya. Betul. Nanti keluar Bapak dari pertemuan ini akan diwawancara seperti ini oleh teman-teman media. Kemungkinan pertanyaan yang akan ditanyakan itu ini. Jawabannya siapkan ini. Itu harusnya luar biasa. Kalau ada tim seperti ini. Nah, pekerjaan ini, saya lupa. Pernah sudah dilakukan di pemerintahan daerah di mana lah, saya lupa. Nggak tahu di provinsi mana. Ini ada yang membuat sedetil itu konsep ini menghadapi publik. Dan memang patut diduga mungkin Prof ya, kenapa menyatakan ini tidak ada di Kuningan, karena tadi jawaban-jawaban kalau diperhatikan selama ini ya, kalau tidak no comment jawabannya berbeda-beda kan gitu ya, antara satu instansi ataupun jabatan tertentu kan. Kalau bahasa birokrat itu sama nggak sih Prof dengan bahasa politisi? Kalau pejabat atau birokrat ketika berbicara di depan publik tentu harus benar-benar jelas, tegas, berbasis data, dan efektif komunikasinya. Tidak boleh meninggalkan suatu hal yang nanti akan menimbulkan banyak persepsi dan asumsi. Tapi kalau politisi, komunikasi publiknya bebas. Dia bisa menyembunyikan sesuatu hal, dia bisa mungkin katakanlah tidak jujur, gitu ya. Atau dia bisa mengeluarkan statement yang nanti multi tafsir, multi persepsi, banyak menimbulkan asumsi dan lain sebagainya. Bisa saja kalau politisi begitu. Katanya kan politisi itu boleh bohong asal jangan salah gitu ya. Bukan. Gimana? Boleh salah asal jangan bohong. Oh gitu. Boleh salah. Itu mah kalau di kampus, kalau di sekolah. Kalau politisi uji coba. Tapi jangan bohong. Kan itu kalau politisi. Boleh bohong. Boleh bohong asal jangan salah kan itu. Ya itu mah Kang Pandi lah. Katanya kan gitu. Ya, jadi kalau politisi mah menyembunyikan dalam komunikasi publiknya ya. Semua komunikasinya itu adalah strategi. Strategi politik gitu ya. Nah, contoh-contoh yang terdekat itu apa ya? Saya lihat politisi kalau kemarin PKB itu ada Muscab ya? Muscab apa Musda sih PKB itu? Muscab. Musyawarah cabang. Ada Muscab nih. Ada yang diwawancara. Siapa yang kemarin calon bupati teh? Calon bupati nggak jadi. Pak Tony. Pak Tony. Tony ya? Tony. Bang Tony. Apa sih namanya tuh? Keren banget. Tony Indra Gunawan. Pak Tony ini diwawancara. Pak, kok hadir di PKB? Apakah Anda mau gabung ke PKB? Atau mau mencalonkan bupati dari PKB? Saya melihat videonya. Kenapa saya bisa ingat? Saya lihat videonya. Beliau menjawab sangat normatif. Silaturahmi dengan partai manapun saya ini hal-hal, karena ada banyak teman-teman saya juga yang di PKB, jadi saya memotivasi dan lain sebagainya.
jawaban itu benar-benar sangat sulit diterka oleh para pengamat politik. Ya, ya. Jadi, meninggalkan berbagai persepsi, berbagai asumsi, berbagai tafsir gitu ya. Wah, ini sulit dibaca. Nah, itu gaya bicara politisi begitu. Politisi berarti. Keren Ya. itu. Ya, ya. Walaupun Pak Tori saya pikir belum jadi politisi karena nyalon bupati juga nggak jadi. Terus beliau kan sekarang masih pengusaha ya. Usaha. Saya Kalau video tanggapan Bupati nonton yang mana? yang hadir di Musyawarah PKB. Saya nonton sekilas. Jawabannya jawaban politisi apa jawaban birokrat berarti? Hah, harusnya jawaban birokrat posisinya gitu ya. Tapi ya itu dia. Seperti itulah ya, bagaimana kita memaknai sebuah komunikasi publik. Oke, oke. Kalau memang nggak ini dibiarkan gitu Prof ya, larut kasus PDAM rame, ganti kasus apa transfer misalkan ya, ganti lagi TGR sekarang, ganti lagi Kepse kan itu ya. Ini kan capek berarti Prof ya. Ya, Ya kalau buat pengamat sih enak mungkin ya kata Prof, ya ini ada bahan untuk diskusi kan itu. Tapi bagi ya pemerintah kan masa itu kan keganggu, pembangunan kan keganggu, konsentrasi kan keganggu. Eh, ini yang direpotkan siapa kira-kira kalau gini? Kalau gini terus gitu. yang direpotkan siapa? Ya, yang direpotkan seseorang yang muncul masalahnya, yang masalahnya muncul ke publik, direpotkan semua gitu ya. Iya, iya. Jadi saya pikir bagaimana Pak Bupati lah ya. ya, ya muaranya kan ke Pak Bupati semua, Betul. gitu ya. Muaranya kan ke Bupati dan Wakil Bupati. Ya saya pikir bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Kuningan bisa memberikan ini ya informasi, pelatihan atau apa tentang pentingnya kemampuan public speaking yang bagus gitu ya, dan kuasai data. Ya, Saya mohon bisa para pejabat kita ini menguasai data. Informasinya seperti apa, datanya bagaimana, sehingga ditanya kapanpun ya bisa jawab. atau mungkin ada ya udah biarin aja biar rame terus gitu. Itu mah pekerjaan Kang Panik. Mungkin kan biar kegaduhan di luar kan di sisi lain. Ada sebagian kalangan yang memang membiarkan kegaduhan ini, kalau sudah selesai bikin lagi kegaduhan yang lain dan lain sebagainya. Memang ada diproduksi ya, diproduksi kegaduhan-kegaduhan ini, dan ini ada kalangan yang memang memanage konflik seperti ini, gitu ya. Padahal di sisi lain di kubu sebelah, misalkan katakanlah di kubu pemerintah daerah, pemerintah daerah juga harus mempunyai manajemen konflik, gitu ya. Ini konflik muncul seperti ini, bagaimana teknik manajemen konfliknya, gitu ya. Kan banyak lah isu-isu di level nasional juga, kalau ramai permasalahan ini, masalahnya berat dan lain sebagainya, munculkan masalah ini untuk pengalihan isu dan lain sebagainya. Itu kan sudah jadi bahasan apa ya di dunia ya, udah umum lah, diketahui kita semua gitu. Kalau di Kuningan cenderung mana nih? Cenderung memang public speakingnya lemah atau memang ada unsur tadi manajemen konflik gitu, biar satu masalah ada lagi. Kalau yang melakukan satu masalah kemudian muncul masalah berikutnya dan seterusnya, saya pikir saya belum tahu lah ada enggak sih aktor gitu ya, karena memang secara natural kalau saya amati di Kuningan masalah itu muncul secara alami, secara natural kok muncul ini lagi. Memang kejadiannya memang terjadi gitu ya, bukan skenario. Masalah yang di skenario yang dimunculkan bukan, memang secara natural seperti itu. Oke. Berarti tekanannya ke tadi ya, public Public speaking aja. Komunikasi efektif. publiknya kalau bagus, permasalahan secepatnya bisa selesai sebetulnya. Oke. Termasuk yang terbaru kan masalah apa, TGR tadi ya. Itu kan sebaran informasinya sangat masif sehingga angka sekecil apapun bisa terbuka. Ini emang dalam kultur pemerintah data ini berhak diketahui publik atau memang seharusnya enggak gitu? Saya agak sedikit
kaget gitu ya. Mm-mm. Ketika audit BPK ini informasinya begitu sangat terbuka, Ya, dan gitu ya, detail gitu ya. detail. Mm-mm. Terakhir baru-baru ini keluar berita sekolah mana aja yang ini terlibat TGR ini, Betul. gitu ya. Itu nama sekolahnya diekspos. Mm-mm. Saya sangat menyayangkan. Jadi kalau nanti saya diprotes kok menyayangkan, ini kan keterbukaan informasi publik. Betul. Ini mungkin boleh ya dibuka ke publik. Tapi saya pikir pemerintah daerah sebisa mungkin bagaimana permasalahan-permasalahan yang seperti ini tidak begitu luas beredar di masyarakat. Harusnya gitu ya, ada strategi lah. Walaupun memang ini keterbukaan informasi publik, tapi paling tidak kan supaya ada upaya lah supaya masalah itu tidak terlalu melebar. Nanti kasihan juga kalau diekspos gitu ya. Nah, TGR juga tuntutan ganti rugi, masyarakat juga nggak ngerti. Tuntutan ganti rugi teh siapa sih yang ruginya gitu ya? Yang ruginya pemerintah 3,2 miliar. Kenapa sih cukup dikembalikan? Nggak ditangkap pelakunya? Ini teh korupsi atau apa bentuknya? Gitu ya. Nah, ini kan nggak ada penjelasan yang bagus. Kalau audit itu memang ada temuan administrasi yang keliru, bisa dibenerin administrasinya. Ada yang harus cukup dikembalikan ke negara karena ini kerugian negara. Misalnya Kang Pandi beli meja di LPJ-nya, speknya Jati, datangnya meja kayak gini nih. Apa ini ya, Olimpik? Ya, ini apa ini yang misalkan, nah tidak sesuai spek, tidak sesuai spek. Kalau Jati 1 juta, ini ternyata 800.000. Oh, 200.000-nya kelebihan, Anda untung ya udah dapat 200.000, kembaliin ke negara. Nah, jadi TGR itu seperti itu, cukup dikembalikan aja ke negara, selesai masalah. Nah, tapi ada juga nanti audit yang temuannya itu korupsi. Nah, itu nanti bisa dibawa ke ranah hukum. Jadi memang permasalahan audit juga itu beragam temuan dan beragam jenis sanksinya. Gitu ya. Ini kan tidak dipahami masyarakat secara luas gitu ya. Nah, jadi sulit menjelaskan sedetil mungkin ke masyarakat karena memang ini permasalahan ya apa ya, sistem pengelolaan keuangan. Gitu ya. Makanya rekomendasi DPRD tuh bagus. DPRD kemarin rekomendasinya segera percepat penyelesaian TGR, BPK ke pemerintah, lalu buat sistem pengawasan internal SPI, gitu ya, di setiap SKPD. Saya kan mengetahuinya satu SKPD sekarang, padahal mungkin di SKPD lain juga banyak gitu ya. Nah, di setiap SKPD instansi apapun buat tim SPI, sistem pengendalian internal, supaya audit itu bisa dilakukan tiap pengeluaran keuangan, tiap bulan lah katakanlah, atau tiap semester audit internal. Ketika nanti di akhir tahun, kan ini rutin BPK itu, rutin. Nanti BPK setiap tahun, akhir tahun tuh ada audit tahun sebelumnya untuk nanti memberikan keterangan bahwa pengelolaan keuangannya wajar tanpa pengecualian, gitu kan, gitu. Ya, WPP atau WDP, gitu kan BPK. Harusnya ya gitu Prof ya. Dan sekarang kan yang terjadi kan agak itu tadi ya rame terus kan gitu. Belum lagi yang apa, tunjangan dewannya. Tunjangan dewan lagi rame juga itu. Padahal itu kalau ada orang yang mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, menjelaskan dasar hukum, sistematika, prosedur, asbabun nuzul kalau dalam bahasa Arab ya, asbab munculnya informasi ini, asbab munculnya anggota dewan dicurigai melanggar hukum dan lain sebagainya. Kalau ada yang menjelaskan bagus, komunikasinya bagus, sebetulnya selesai ini. Siapa yang berhak? Yang berhak menjelaskan? Cuma menurut Kang Pandi siapa ya? Ketua DPRD berhak, boleh. Bupati boleh, gitu ya. Humas, DPRD ada humas ya? Humas ada, punya humasnya DPRD juga. Humas di Pemda ada humasnya juga, boleh jelasin duduk perkaranya. Sebetulnya ini duduk perkara ini sebetulnya hanya apa ya, prosedur atau persepsi yang belum diselesaikan. Sepele ini tuh. Sepele gitu ya. Sederhana itulah. Tapi kan rame. Setelah rame seperti dibiarin rame gitu. Nggak segera di. Dan terusan kan ada saling lempar ya. Menyalahkan, kalau nggak salah gitu ya, menyalahkan apa, sekwan gitu atau
Ini dari eksekutif melempar ke legislatif ya kembali lagi ke eksekutif. Sebetulnya kalau ada permasalahan muncul, yang paling tidak boleh itu saling menyalahkan. Tidak boleh. Kalau permasalahan muncul, selesaikan oleh bersama, karena itu tanggung jawab bersama. Kalau bicara di media saling menyalahkan, nanti rame medianya. Ya. Media ini muat yang ini, media ini muat yang ini, rame terus berlarut-larut. Nah, ini kan tidak selesai sebetulnya. Padahal kalau ada masalah secara kolektif, kolegial, selesaikan bersama lah. Jangan saling menyalahkan. Nah, kalau saling menyalahkan mah udah gampang, atau sekarang masyarakat udah cerdas, udah pinter-pinter. Bisa beneran disahaya posisinya anu. Gitu. Ini udah lama enggak ini kita ngobrol? Bentar bro, masih baru 15 menit. Oke. Bentar lagi lah. Karena tampaknya seru ngobrolin orang lain tuh. Ngomongin orang. Ngomongin orang tuh. Terus ini bro, keharmonisan eksekutif dan legislatif tampak ini ya, akhir-akhir ini kok ini kalau gini terus gimana tuh masa depan Kuningan? Ini kan konteksnya bukan ke ranah pengawasan gitu ya, tapi cenderung ke politik atau apa gitu. Gimana tanggapan? Ya, sulitnya sistem pemerintahan kita ya begitu. Begini, eksekutif, legislatif, yudikatif itu pemerintah. Tuh. Eksekutif, pemerintah, legislatif juga pemerintah. Jadi kalau pemerintah berprestasi, maka prestasi itu bukan prestasi bupati, wakil bupati. Jadi prestasi semuanya. Gitu ya. Nah, karena DPRD ini berasal dari partai politik, jadi ada unsur politis di situ. Gitu ya. Di DPRD ada koalisi dan ada yang bukan anggota koalisi. Saya salah juga kalau menyebut oposisi, karena di pemerintahan kita sebenarnya tidak ada oposisi. Tidak ada. Jadi nggak masuk koalisi aja lah, gitulah bahasanya. Nah, jadi yang tidak masuk koalisi ikut-ikutan nyerang atau ikut-ikutan ngebully. Misal ya, pemerintah Kabupaten Kuningan berprestasi sehingga mencapai Kemiskinan bukan pertumbuhan ekonomi 6,sekian%. Nah, tertinggi se-Jawa. Yang itu bukan? Nggak tahu, saya lupa lagi. Tertinggi atau gimana nih. Ada prestasi lah ya. Contoh pertumbuhan ekonomi atau berkurangnya angka kemiskinan, berkurangnya angka pengangguran, gitu ya. Nah, ketika ada prestasi, lalu yang mengkritisinya anggota dewan. Tuh kemarin. Loh, ngapain dikritisi? Anggota dewan mah yang mengkritisinya ya biarkan masyarakat lah, publik umum saja. Kalau anggota dewan, kalau partai politik ya boleh mengkritisi. Tapi kalau anggota dewannya itu kan sudah anggota pemerintah sebetulnya. Padahal cukup saja. Selamat. Itu kerja kekompakan eksekutif, legislatif, yudikatif, akhirnya dapat nilai semua gitu. Jadi kita dapat nilai semua nih anggota dewan dulu. Tapi lucunya di kita ini banyak kejadian yang nampak tidak harmonis itu karena saling berbalas pantun begitu. Kan berbalas pantunnya di media lagi. Padahal di darat fine-fine saja. Baik-baik saja, balas pantunnya di media doang. Kalau ketemu di darat mah kan mereka enggak berantem. Oh enggak ya? Enggak. Aman lah kalau di darat mah ke Pak. Ya lucu lah kita ini ya, eksekutif, legislatif. Nah, itu pemerintah itu ya. Oke, berarti bukan rekomendasi sih Prof ya, saran lah supaya dinamika ini nggak larut dan nggak terus berganti kasus muncul. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan gitu oleh Pak Bupati gitu atau yang lain? Oh ya, jadi kalau berharap masalah tidak terus muncul, saya kira itu terlalu berlebihan. Karena hidup itu akan selalu berhadapan dengan masalah. Masalah ini selesai, nanti akan ada muncul masalah berikutnya. Ini sudah hukum alam lah katakanlah gitu ya, sudah sunatullah. Ya, cuman setiap masalah yang ada sebaiknya bisa langsung segera diselesaikan, tidak berlarut-larut, bikin gaduh dan seterusnya.
Jadi saya pikir saran saya, pertama pemerintah Kabupaten Kuningan, ya dari eksekutifnya dulu, eksekutif bagaimana Bupati dan Wakil Bupati bisa mengkondisikan seluruh kabinetnya supaya eh, kompak satu visi lah, satu visi membangun Kabupaten Kuningan yang lebih baik. Visinya itu aja udah. Urusan kepentingan politik dan lain sebagainya atau urusan pilkada sebelumnya, udah lupakan. Birokrat itu nggak boleh berpolitik. Birokrat itu udah fokus dulu mengerjakan pekerjaan karena ASN kan. ASN itu melayani masyarakat dan membangun daerah bagaimana supaya lebih baik. Udah fokus bagaimana Pak Bupati ini bisa membuat semua birokrat ASN di pemerintahannya bisa satu visi. Gitu ya. Ini harus ada kekompakan. Gitu. Nah, lalu sama di legislatif juga demikian. Bagaimana fungsi legislatif ini benar-benar bekerja dengan baik, gitu ya. Legislatif ini bekerja sajalah dengan tugas dan fungsinya sesuai tusinya itu, gitu ya legislatif itu, dan bantu pemerintah karena legislatif juga bagian dari pemerintah, gitu. Mereka juga harus membangun hubungan komunikasi yang baik dengan eksekutif, gitu ya. Karena legislatif berjuang ingin jadi anggota legislatif, bupati berjuang ingin jadi bupati, dan mereka sudah jadi semuanya. Setelah sudah jadi, barenglah bangun Kabupaten Kuningan. Ulah pasea heula, jangan berpolitik dulu lah dalam melaksanakan pembangunan mah, gitu ya. Nanti kalau kontestasi politik sudah datang waktunya, baru ramein lagi di situ. Ya, ada waktunya ya. Iya. Ya kalaupun perannya misalkan pengawasan dan lain sebagainya, ya tadi komunikasinya memang harus ada, pakai jembatan komunikasi yang efektif gitu Bob ya, sehingga nggak muncul di rame terus di publik kan gitu. Jembatan komunikasinya kalau di Kuningan ya, kalau di Kuningan Ibu Wabub itu bagus tuh. Oh gitu. Pak Bupati dengan legislatif, gitu ya. Nah, cara komunikasinya kan unik ya, gayanya tersendiri. Bu Wabub juga punya cara tersendiri. Ini Bu Wabub nih bisa sebetulnya menjadi jembatan komunikasi atau berbagi tugas gitu ya. Bupati dan Wakil Bupati ini sebetulnya pasangan yang bagus, ada ibu-ibunya gitu ya. Pemerintah Kabupaten Kuningan itu bagus sebetulnya kalau bisa di manage demikian rupa sehingga memang pemerintahan bisa lebih baik lah gitu. Dan itu setiap periode pasti ada leading sektor atau individu tertentu ya yang bisa menjembatani gitu komunikasi antara eksekutif dan legislatif atau eksekutif pemerintah dengan masyarakat. Biasanya setiap zaman ada, setiap era Ada. Iya ada, harusnya ada. Dan hari ini, kondisi hari ini belum maksimal. Kondisi hari ini belum maksimal. Belum maksimal. Jadi kalau belajar public speaking ke Prof gitu atau kemana? Saya bukan ahli public speaking. Saya guru matematika. Saya tidak bisa komunikasi dengan baik, makanya di medsos komunikasi saya buruk, gitu ya. Atau memang disengaja dibuat buruk. Kalau di medsos saya, rame, kan? ya saya medsos saya itu kan namanya itu, akunnya itu nama asli saya, bukan akun palsu, itu nama asli saya. Dan ada Prof Gejul kan? Itu kan halamannya. Halamannya masih satu akun di situ. Saya punya halaman aja. Nah di situ apa yang saya upload itu karakter saya, gitu ya, cengengesan, udah pingewaun lah, pibileun, orang-orang benci semua sama saya. Itu komunikasi di medsos saya seperti itu, jelek. Ngajar lah itu ya, biar banyak yang komen. Tapi kalau pemerintah kan nggak boleh gitu kan? Enggak lah. Ya. Oke Sobat Cikal, kira ya singkat dulu lah diskusinya ya, biar nanti ada ini udah kepanjangan ini berikutnya, bagaimana masyarakat Kuningan dan khususnya Prof ini menyikapi atau menilai ya komunikasi publik di Kuningan ini, menurut beliau ya kurang baik lah. Apakah itu alamiah atau ada manajemen konflik yang disiapkan, itu kembali lagi. Tapi sebagai masyarakat mungkin Prof ya berharap untuk kelancaran pembangunan, dinamika yang belakangan ini terus berganti,
jangan diteruskan gitu Prof ya. Biar Kuningan kondusif Ya. kan gitu ya. Pembangunan tidak terganggu misalkan. Dan apalagi yang hubungannya dengan keuangan, dengan kondisi keuangan Kuningan yang eh, dalam tanda kutip memprihatinkan kan bisa ya solid lah kerjasama mewujudkan visi Kuningan melesat. Iya. Saya kira itu tidak ada tanya jawab Prof ya. Nggak ada tanya jawab, nggak ada audiensnya. Ya udah. Cukupan sekian, terima kasih sekali lagi Prof Taufik Opirstone, Direktur eh, Profnya, Jamparing Research, apa? profnya bukan profesor, Ya, provokator. Provokator Taufik Opirstone, Direktur Jamparing Research. Kita tunggu press release dari Jamparing berikutnya tentang apa ya nanti ya kita publish lah. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.